Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Nurani, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di podcast Nurani Talk. Meniti ilmu, memacu amal, menggali hikmah. Nah, kawan Nurani, hari ini bersama dengan saya Samsul, baru pertama kali nih saya di podcast ini, kita akan berbincang tentang sesuatu yang cukup penting ya, salah satu hal yang cukup penting dalam kehidupan kita. Apa itu? Kita akan berbicara tentang zakat. Oke, tapi sebelum itu saya tanya dulu nih pada kawan Nurani semuanya. Apakah ada di antara kawan Nurani yang belum bisa move on dari euforia pemilu kemarin? Ya, kalau begitu, kalau yang belum, yuk kita move on bareng-bareng. Saya yakin pasti akan ada susah, senang, dan juga cemburu mungkin ya, iri atau mungkin sangat bahagia. Namun yuk kita tinggalkan sebentar euforia pemilu. Yuk kita move on bareng-bareng ke momen yang akan kita hadapi selanjutnya. Momen ini tidak kalah penting daripada momen pemilu, yaitu apa? Menyambut bulan suci Ramadan. Nah, berkaitan dengan bulan Ramadan, kita hari ini akan berbicara terkait dengan zakat. Ya, kita banyak ya telah mendengar zakat itu kan. Zakat selain menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, zakat ini juga punya banyak manfaatnya. Nah, kira-kira apa saja nih kawan Nurani manfaat, keutamaan dan juga fungsi dari zakat itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu beliau yang terhormat Kiai Haji Ahmad Mashkur Siddiq LCMA. Kita sapa dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum Ustadz Mashkur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Iya. Senang bisa hadir di podcast ini, bisa bertemu dengan teman-teman, rekan-rekan dari kawan Nurani. Iya. Kawan Nurani, bagi yang belum tahu, Ustadz Mashkur ini jauh-jauh datang ya dari Jakarta ke Jogja untuk berbicara tentang zakat. Nah, qadarullah pas beliau ada di sini, nah kita akan bertanya dari ahlinya. Nah, beliau ini adalah Dewan Pengawas Syariah ya, Ustadz? Iya, Dewan Pengarah Syariah Baitul Mal Pengawas. Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Muamalat. Wah, ini sangat relate sekali dengan tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu terkait dengan zakat. Oke, Ustadz Mashkur, berkaitan dengan zakat nih. Sebenarnya apa sih pengertian dari zakat itu? Karena kan zakat kan berasal dari bahasa Arab ya, Tat. Iya. Nah, zakat itu sebenarnya artinya apa? Kemudian sejarah muncul zakat itu di masa kapan? Apakah di masa Nabi Muhammad atau bahkan sebelum itu pernah ada? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat semua, kawan Nurani, zakat ya, berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi, zakat itu berarti dua makna. Pertama, mensucikan, dan yang kedua, berkembang. Dua makna ini mengandung hikmah, berarti zakat itu mensucikan. Apa yang disucikan? Zakat itu dua macam. Zakat jiwa, itu zakat fitrah. Zakat mal atau zakat harta. Jadi objeknya dua. Objeknya zakat fitrah berarti jiwa. Maka hitungannya per jiwa. Zakat per jiwa, setiap jiwa berzakat. Nah, berarti yang disucikan apa? Jiwanya. Karena objeknya jiwa kan? Oke. Nah, maka per jiwa, setiap yang manusia yang masih hidup berarti, ya kan? Gitu. Nah, karena manusia masih hidup, nah berarti dia terkena kewajiban zakat. Ya, walaupun baru lahir. Ya misalkan lahirnya di malam takbiran. Nah, itu sudah dihitung ya zakatnya. Dia tetap wajib berzakat. Wajib berzakat. Nah, namun yang melakukan zakat tentu ayahnya. Gitu ya. Jadi yang masih di bawah umur, yang melakukan zakat ayahnya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua zakat mal atau harta. Berarti yang disucikan hartanya. Iya. Nah, kalimat mensucikan itu kan mengandung isyarat ada sesuatu yang belum bersih. Iya, betul. Gitu kan. Namanya mensucikan kan, membersihkan. Bahkan kata mensucikan sendiri itu tingkatannya lebih tinggi daripada membersihkan. Kalau membersihkan mungkin yang nampak-nampak ya. Kalau mensucikan berarti yang tidak nampak pun dibersihkan. Makanya kalimatnya mensucikan. Oke. Nah, mensucikan jiwa berarti dari sifat-sifat yang tidak baik seperti kikir dan semacamnya.
Karena memang manusia secara nalurinya itu kan cinta harta. Ya, betul betul. Hanya orang yang Tuhan selamatkan yang mudah berbagi. Ya. Ya kan? Kebanyakan mungkin orang agak sedikit pelit gitu ya. Ya. Nah, dari sifat inilah ya yang tidak baik disyariatkan zakat untuk mensucikan dirinya ya dari sifat kikir. Gitu. Namun ada tambahannya lagi juga mensucikan dari dosa. Mensucikan dari dosa. Ya, jadi ada dosa-dosa yang bisa terhapus dengan zakat. Dengan zakat. Gitu. Biarpun tidak semuanya ya. Iya, Oh, ya ada dosa-dosa yang bisa terhapus dengan zakat. Jadi itu diantara tujuan zakat ya. Jadi secara bahasa udah jelas mensucikan. Nah, berarti mensucikan apa? Mensucikan jiwa ya dari sifat pelit, kikir dan semacamnya. Mensucikan jiwa dari dosa. Nah, kemudian zakat mal mensucikan harta. Kenapa? Karena bisa jadi harta kita masih tercampur dengan yang sedikit tidak halal, yang agak subhat. Oh enggak Ustadz, harta saya mah halal semua, saya nggak ada nyuri, nggak merampok, nggak korupsi gitu kan. Oke, baik ya kan. Tapi mungkin bisa jadi, misalkan kalau kita karyawan nih, nah, kita sesuai dengan akad masuk jam 8, pulang jam 4. Tapi ternyata kita terlambat 1 jam. Nah itu sebenarnya kan ada hak yang tidak kita berikan kan. Iya. Gaji kita penuh, tapi datanya kurang. Ya, Kan bisa jadi begitu kan. Iya. Kan itu mungkin terjadi kan. Iya. Atau kalau kita pedagang mungkin agak berlebihan memuji produk kita lebih dari faktanya misalkan. Nah, itu kan ada unsur semacam ya, nggak murni penipuan ya. Kan gitu. Karena kita ingin laku ya kita apa namanya promosikan agak berlebihan gitu kan gitu. Nah, itu kan berarti mengandung hal yang tidak dibenarkan walaupun mungkin sedikit. Nah, sehingga ya kan di antara harta kita mungkin ada yang tidak bersih, maka dibersihkanlah dengan zakat. Nah, kemudian pembersihan kedua adalah sebenarnya dari harta yang di tangan kita itu ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Di tangan kita ada 100 juta. Itu dari 100 juta itu ada hak orang lain, bukan sepenuhnya punya kita. Ibaratnya kalau kita masih ngutang, nah berarti kan ada hak orang lain. Iya. Saya punya uang 50 juta, tapi saya punya tunggangan cicilan ini. Nah, berarti kan ada hak orang lain kan di uang kita. Nah, itu betul. Konsepnya begitu. Jadi zakat itu ada hak orang lain. Begitu. Maka ketika kita berzakat, itu kita sesungguhnya sedang berbuat baik kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Begitu. Makanya kalau kita berzakat tuh jangan merasa kita sudah berbuat baik kepada fakir miskin, salah. Tapi pada diri kita sendiri. Pada diri kenapa? Ya? Karena emang hak mereka yang harus kita keluarkan. Iya. Begitu, itu hak dia. Jadi bukan kita berbaik, bukan berbaik. Maka zakat itu sebenarnya bukan charity harusnya. Zakat itu obligasi. Ya, zakat itu obligasi bukan charity mestinya ya. Tuh, jadi obligasi gitu. Kenapa? Karena memang hak orang lain yang harus kita berikan. Nah, ya dari tinjauan bahasa itu sudah jelas maknanya. Nah, sekarang dari segi istilah, artinya kenapa harus ada istilah? Ya karena kalau dari segi bahasa aja berarti semua harta kena zakat dong. Nah, gitu kan? Iya, betul. Berarti kan harus ada definisi batasannya mana yang zakat, mana yang bukan zakat. Nah, begitu. Apakah setiap harta yang kita keluarkan namanya zakat? Nah, belum tentu. Maka ada batasannya yang disebut dengan definisi. Definisi itu kan akan menjelaskan batasan kan? Iya, betul. Biasanya kan setiap istilah atau terminologi dalam sebuah ilmu pengetahuan pasti kan ada definisinya kan? Nah, definisi itu kan yang menjelaskan batasan-batasannya. Gitu. Makanya definisinya zakatlah sejumlah harta yang dikeluarkan ya kan dari jenis harta tertentu diberikan kepada kelompok orang tertentu. Gitu ya kan. Jadi kalimat sejumlah menunjukkan memang jumlahnya tertentu ya. Berarti gitu. Memang ada aturannya ya, ada jumlahnya. Gitu ya, ada aturan jumlahnya. Pertama, berapa jumlah harta yang terkena zakat. Nah, itu ada aturannya. Ya kan? Dan berapa yang dikeluarkan. Nah, itu kan ketentuannya. Jenis hartanya juga. Karena jenis harta bisa menjadikan batasan jumlahnya itu berbeda. Yang dikeluarkan juga bisa berbeda. Kan begitu. Kayak jenis hartanya. Ya misalkan secara umum jenis harta bentuknya uang dan barang. Nah, barang itu nanti bentuknya ada barang berupa hewan, ada berupa tumbuh-tumbuhan. Kan begitu. Ya kan? Ada pula barang selain
hewan dan tumbuhan kan gitu. Itu kan kategorinya kan. Iya, iya. Nah itu jenisnya aja tuh nanti sudah bisa membedakan jumlahnya juga. Iya, iya. Misalkan kalau hewan nanti batasan minimalnya beda. Itu pun beragam. Hewan tuh ada kambing, ada sapi, itu nanti batasnya beda lagi. Oh, Batasan minimal harta yang terkena kewajiban zakat. Batasan minimal artinya apa? Jika harta yang dimiliki tidak mencapai batas minimal tersebut, berarti dia tidak terkena wajib kewajiban zakat. ah. Itu namanya disebut dengan nisab. Oh, nisab. Nah, nisab itu batasan minimal jumlah harta yang terkena kewajiban zakat. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya hewan, kambing, nah itu batasan minimalnya 40. Berarti kalau cuma 39, nah berarti belum wajib. Iya. Kalau sapi batasan minimalnya 30. Iya. Berarti kalau kita punya 29 belum wajib. wajib. Nah, kan begitu ya. Tapi tidak boleh sengaja ya. Maksud sengaja gimana? Karena batasnya 30 terus saya punya 29 saja lah biar tidak dapat nisabnya gitu. Caranya gimana sengajanya? Dipotong gitu. Dipotong ya. Dia mau 30 dipotong Oke, gitu kan. baik. Nah, secara hukum memang nggak terkena, tapi nanti yang dilihat niat dan motivasinya. Oh gitu. Iya, Iya iya, kan, iya. kan gitu kan? Karena yang diuji juga niatnya dia ya. Iya. Ah, iya, iya. Memang sih begitu datang waktunya zakat tinggal 29. Iya. Tapi kan kemarin dengan sengaja dikurangi. Nah, berarti kan iya, iya. yang Allah lihat niatnya. Ah, Tapi petugas zakat ya nggak tahu niatnya. Yang penting nggak 30 ya udah saya nggak pungut kan Iya. gitu aja kan. Kan begitu kan? Iya, betul, Nggak tahu betul, niatnya kan. Yang tahu niat kan Allah Taala. Iya, iya. Ya kan? Nah, dia potong satu karena biar kena zakat. Nah, itu urusannya dengan Allah dah bukan dengan kita sebagai manusia begitu. Oke, Tapi sebagai lembaga zakat ya nggak bisa mungut, kenapa? Karena nggak sampai nisab. Iya, betul. Gitu. Ya kan, nah, kalau hasil pertanian itu batasan minimalnya 650 kg. Berarti kalau penghasilannya kurang situ berarti nggak wajib zakat. Nah, kalau harta bendanya berbentuk selain hewan dan tumbuhan, nah itu ya harta tersebut dinilai dengan emas. Oh, nilainya disetarkan dengan emas. Iya, jadi harta itu berapa nilainya? Kalau nilainya mencapai senilai 85 gram emas murni, baru terkena kewajiban zakat. 85 gram. Misalkan orang punya usahanya jualan baju misalkan. Nah, nanti dihitung tuh kekayaannya, Asetnya berapa? ya kan? Apakah mencapai senilai 85 gram emas? Nah, kalau mencapai berarti terkena kewajiban zakat. Berarti kurang lebih kalau sekarang dihitung 85 juta ya. Ya, kalau gitu ya? kira-kira. Nanti kan tergantung harga emas hari itu saat dia berzakat. Iya, Kan begitu, ya kan? Nah, kalau uang sama, berarti senilai ya 85 gram emas murni gitu. Nah, itu zakat. Jadi jumlahnya tertentu, jenisnya tertentu, ya kan? Jadi nggak semua harta itu terkena zakat. Ada nanti syarat-syaratnya lagi. Iya, iya. Ada syarat-syarat harta yang terkena zakat. Nah, gitu. Syarat-syaratnya apa itu? Oke. Pertama syarat tersebut adalah harta yang sifatnya tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Sesuai dengan arti zakat secara bahasa, tadi mana yang kedua belum saya sebutkan ya. Iya. Yaitu zaka yazku artinya bertumbuh berkembang. Oh, Jadi harta yang terkena zakat harta yang tumbuh dan berkembang atau harta yang secara sifat penciptaannya mestinya tumbuh dan berkembang. contohnya Ustaz? Nah, jadi kalau harta yang tumbuh berkembang, misalkan hewan kan tumbuh berkembang tuh kan, Oh, iya. berkembang ya, Betul. tumbuhan tumbuh berkembang, perniagaan tumbuh berkembang kan gitu Iya, kan. betul, betul. Kan gitu. Nah, bagaimana dengan uang? Nah, kalau uang gimana? Nah, uang itu adalah harta yang mestinya ditumbuh kembangkan. Oh, mestinya ditumbuh kembang. Iya, jadi nggak boleh dibiarkan tidak tumbuh kembang. Makanya didoronglah harta berbentuk uang dikenakan zakat. Agar apa? Agar ditumbuh kembangkan atau diinvestasikan. Misalkan saya punya uang 85 juta. Tapi saya nggak tumbuh kembangkan, saya nggak investasikan. Tahun ini saya keluarkan zakatnya, berarti kalau 1/40 berarti sekitar 2 juta, 250 kan? Iya. Berkurang kan tuh? Iya, berkurang. Tahun depan berkurang lagi, lama-lama habis kan? Oh iya, betul. Nah, ya. makanya akhirnya saya terdorong untuk menumbuh kembangkan. gitu. Nah, itu Iya, tujuannya iya, kenapa uang kena zakat. Nah, adapun harta yang tidak tumbuh kembang, misalkan rumah yang kita tempati, mobil yang kita gunakan sehari-hari, Iya. pakaian yang kita pakai, Iya, betul. nah, itu kan nggak tumbuh kembang. Iya. Nah, itu nggak terkena zakat. Oh, berarti pun misalkan nih kalau yang rental itu gimana? Nah, iya, berarti kan tumbuh kembang kan? Oh, itu tuh berkembang ya, Iya biarpun- kan? karena Kita beli- tetap dibuat buat apa? Menghasilkan bisnis kan? ya? Nah, mobil iya. kita beli 100 juta atau 200 juta tapi di rental. Berarti kan Iya. tumbuh kembang kan? Iya, betul. Rumah kita yang kedua kita kontrakan. Berarti kan tumbuh kembang kan? Dan seterusnya gitu.
Ya maka kekayaan yang tumbuh kembang, nah itu yang terkena zakat. Terkena zakat. Tapi yang nggak tumbuh kembang seperti rumah yang kita tempati, mobil yang kita gunakan, motor yang dipakai, emas perhiasan pun yang dipakai, ya, nah itu juga nggak terkena zakat, gitu. Oke, itu syarat pertama, tumbuh kembang. Tumbuh kembang, gitu kan. Syarat yang kedua tadi udah disebutkan, mencapai batas minimal. Oh, mencapai nisab tadi ya? Oke. Kalau nggak mencapai batas minimal, ya tentu tidak terkena kewajiban zakat. Nah, seperti itu. Kemudian syarat berikutnya milik penuh orang yang akan berzakat. Oh, harus kepemilikan ya? Kepemilikan dia. Karena yang terkena zakat yang pemiliknya. Gitu. Dan pemilikannya juga harus sah. Nah, kalau pemilikannya nggak sah, misalkan hasil korupsi, nggak sah. Koruptor nggak berzakat dong. Nah, iya. Kenapa? Kalaupun berzakat nggak manfaat, nggak menyelamatkan di akhirat. Nah, gitu kan? Loh, koruptor enak dong nggak berzakat. Ya silakan aja. Tapi kan dia celakanya lebih berat. Ya kan? Karena mengambil hak orang kan lain. Gitu kan? Kalaupun dia berzakat, nggak akan bermanfaat zakat untuk keselamatan dia gitu loh. Ya kan? Nggak bisa mensucikan harta ya karena kotor semua, gimana mau disucikan? Iya, betul. Gitu ya. Nah, karena bukan harta dia, curian misalkan juga bukan harta dia. Nah, itu berarti nggak terkena zakat karena bukan harta dia. Tapi balikanlah kepada pemiliknya, nanti pemilik yang berzakat. Nah, begitu. Gitu. Jadi bukannya berzakat, berarti termasuk utang. Oh, berarti utang kan bukan harta kita, walaupun di tangan kita kan. Tapi betul. Utang yang dikurangi berarti utang yang sudah jatuh tempo. Misalkan kita punya harta 100 juta, ada hutang jatuh tempo 10 juta. Nah, 10 jutanya kita keluarkan, berarti yang kita zakatkan 90 jutanya. 90 juta. Karena 10 jutanya punya orang. Tapi kalau belum jatuh tempo, nggak dihitung. Misalkan saya masih punya utang 200 juta cicilan rumah. Iya, betul. Ya nggak dihitung dikurangi 200 juta. Karena kan belum jatuh tempo. Iya. Ya kan? Jadi kalau saya punya uang 100 juta tapi punya utang 200 juta. Gak berzakat dong, habis kan gitu kan. Bener, Tapi yang 200 juta kan belum jatuh tempo. Oh iya, betul. Belum ada waktu penagihannya. Iya, kan? Selama kita masih punya harta itu dan cicilan kita belum jatuh tempo, kita tetap wajib wajib zakat ya. Karena masih harta kita namanya. Karena belum jatuh tempo buat kita bayar gitu. Iya, betul. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah piutang. Piutang kan harta kita. Iya. Tapi di tangan orang lain kan? Iya. Nah, tapi ada ketentuannya. Piutang yang dihitung zakat, piutang yang sudah jatuh tempo dan mudah diambil. Oke, berarti kalau misalkan kita dihutang orang 100 juta itu piutang 100 juta. Kalau misalkan belum jatuh tempo berarti kita tidak wajib menzakati itu. Nanti zakatnya berarti tahun depan. Kalau sudah balik ke tangan kita. Ketika kepemilikan itu sudah milik kita. Karena masih di tangan orang berarti nggak milik penuh namanya kan, milik saya. Iya. Tapi di tangan orang berarti kan nggak milik penuh namanya. Nah, tapi kalau udah jatuh tempo kan udah bisa kita tagih. Nah, kalau jatuh tempo kan kita belum bisa nagih. Atau sudah jatuh tempo kita tagih tapi yang berutang tidak mampu bayar. Nah, berarti kita belum berkewajiban menzakatkan. Jadi kita nggak zakatkan tuh yang itu. Berarti itu termasuk yang dikurangi. Kenapa? Karena nggak milik penuh. Iya. Gitu ya. Jadi harusnya harus milik penuh. Iya. Begitu. Nah, itulah syarat terkait dengan harta. Jadi nggak semua harta terkena kewajiban zakat. Orang punya rumah, tempat tinggal, walaupun nilainya 10 miliar, ya tetap nggak kena kewajiban zakat. Karena itu tidak berkembang tadi ya. Tapi ada orang punya rumah 10 rumah. 10 rumah ditempatin 1, 9-nya dikontrakin. Walaupun satu rumah harganya 100 juta, berarti kan nggak sampai 1 miliar semuanya. Iya. Tapi kan ada dikontrakin kan berkembang. Iya, betul. Nah, maka dizakatkan. Berarti orang yang punya kos-kosan, termasuk tanah yang disewakan itu juga. Iya. Berarti wajib dizakati ya. Karena kan berkembang. Begitu. Ya, seperti itu. Jadi zakat kan tadi berkembang. Oke. Ya, gitu. Berarti kalau misalkan kayak gitu untuk zakat sendiri nih, Tat. Kalau tadi kan untuk kemaslahatan orang banyak ya. Sebagian harta yang kita keluarkan untuk kebaik dan itu menjadi bagian orang lain. Berarti boleh dong kita keluarkan berupa uang. Soalnya kan ada beberapa kasus zakat itu ada yang mengatakan wajib beras, tapi di beberapa masjid itu di kalangan kita itu yang boleh juga menggunakan uang lain itu gimana, Tat? Oke, baik. Harta kalau tadi zakat mal itu tergantung hartanya. Berarti kalau zakat kambing kita kasih kambing.
Oh Kalau gitu. zakat sapi kita kasih sapi, Ah. ya kan. Ya, kalau barang dagangan kita apa? Pakaian kita kasih pakaian, Oh. gitu. Itu boleh seperti itu. Oke ya. Gimana kalau kita ganti uang? Boleh juga. Boleh juga. Terus gimana cara menentukan mana lebih baik uang atau barang? Mm-mm. Nah, itu dilihat kemaslahatannya. Oh iya iya iya. Ya kan, contohnya fakir miskin nggak pernah makan daging kambing, ya udah kasih kambing aja, nggak usah kasih duitnya. Nah kan gitu kan. Iya, Nah, dia iya. kapan lagi makan daging kambing? Misalkan betul. kalau kita kasih uang 100.000, belum tentu dapat beli daging kambing. Iya betul. Tapi kalau kita kasih daging kambing setengah kilo aja, wow udah seneng kan? Iya Nah betul. itu hikmahnya kenapa ada zakat berbentuk barang. Ah. Gitu ya, seperti Iya, itu kan. iya. Nah, atau pakaian misalkan. Nah kalau kita kasih uang, ya belum tentu bisa dibelikan pakaian. Iya. Karena nggak cukup uangnya. Tapi kalau kita kasih satu helai pakaian, nah dia bisa pakai. Berarti nanti kembali kepada kebutuhan yang menerima. Itu kalau zakat mal. Iya. Kalau zakat fitrah, Nah zakat fitrah itu kan hukum asalnya memang makanan pokok. oh memang dari hukum asalnya makanan pokok ya. Itu yang makanya ulama nggak beda pendapat kalau zakat dengan beras. Baru beda pendapatnya boleh nggak dengan uang. Nah begitu. Iya betul. Ya kan. Kalau dengan beras ulama sepakat Iya, boleh. udah sepakat boleh. Ya. Tapi dengan uang boleh nggak? Nah itu ulama beda pendapat. Mayoritas memang mengatakan harus beras. Karena teks hadisnya memang beras. Lebih tepat bukan beras ya. Makanan pokok pokok, gitu ya. iya. Begitu. Karena Nabi kan makanya gandum Iya, bukan gandum. beras ya. Dulu Berarti gandum ya. di teks hadisnya bukan beras gitu Iya. ya. Di teks hadisnya gandum gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi kan makanan pokok kita beras kan begitu. Nah tapi boleh nggak dengan uang? Nah ini memang ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nah dalam perbedaan seperti ini kita boleh mengambil mana yang mudah buat kita. Ya, maaf. Atau lebih tepat lagi mana yang lebih dibutuhkan oleh penerima. Oh, Gitu, ya kan? Iya, iya. Misalkan kalau semua orang berzakat beras, akhirnya dia dapat beras 2 karung, bukan ada yang ngasih. Tapi uang nggak punya. Nanti buat beli minyaknya, buat beli gasnya, nah kan begitu. Ya kan? Berarti kita lihat kemaslahatan penerima juga. Iya, iya, betul. Begitu. Jadi maka tadi pertimbangannya mana yang lebih baik, ya itu lihat kemaslahatan penerima. Nah, emang bagi lembaga zakat ya mau nggak mau ya kalau emang ada yang ngasih beras ya terima juga. Iya. Gitu. Tapi kalau dia nggak terima ya mungkin nanti muzakinya ngasih ke tempat lain gitu dong paling kan yang mau nerima beras gitu. Iya. Tapi secara hukum seperti itu. Boleh berbentuk beras, boleh berbentuk uang. Hmm, Ya, kemudian tadi gimana tadi? Ya kemaslahatan yang menerima gitu. itu kemaslahatan yang menerima. Iya, ya kalau sekarang beras lagi mahal, ya udah kasih beras aja lah. Iya, beras aja ya. Gitu kan. Ya. Makanya beras lagi mahal gitu kan. Mana yang lebih bernilai? Kita kasih beras 1 kilo atau kita kasih uang 10.000? Bisa jadi beras, kenapa? Iya, beras Karena kilo ya. karena kalau kasih 12.000 10.000 sekarang ya. nggak dapat beras. Iya. Kalau kasih beras langsung makan kan Langsung begitu. makan, iya, betul, betul. Nah mungkin seperti itu. Jadi makanya kita lihat mana yang lebih maslahat seperti itu. Kalau berbicara tentang apa ya, penerimanya. Nah, orang-orang yang berhak menerima itu Oke, mungkin namanya saya, apa? saya skip dulu ya kalau penerima supaya gitu. urutan waktunya dulu. Oh, waktunya. Oke, benar, benar, benar. Karena kan zakat ibadah ya, ada waktunya Iya, dong. betul, betul, ya. Tadi kan apa jumlahnya, batasan nisabnya, gitu kan. sudah, ha-ha. Nah, ini yang belum juga berapa yang kita keluarkan. Nah, itu juga belum. Ah, ya. Ya kan? Ah, iya. Berapa yang kita keluarkan? Iya, berapa yang kita keluarkan? Ya kan gitu kan, gitu. Nah, kalau zakat fitrah itu ya disebutkan itu 3,5 liter kalau dengan liter. 3,5 liter. Itu kan. Atau lebih gampangnya kalau nggak mau atur pot ya datang aja ke lembaga zakat, nanti lembaga zakat yang mengarahkan. Nah, Iya. kita tinggal ikutin aja kan gitu ya. Iya. Karena terkadang ada perbedaan antara satu lembaga dengan lembaga lain. Iya. Nggak ada masalah perbedaan seperti ini. Kita boleh ikuti pendapat yang dipakai oleh lembaga tersebut boleh. Itu. Nah, kalau uang berarti tinggal diuangkan. Tinggal dikalikan dari ukuran itu ya. Tapi ketentuannya nilai beras yang biasa kita makan. Bukan nilai beras yang termurah. Iya. Kalau kita biasa makan beras yang 20.000, berarti 3,5 liter kali 20.000. Hmm. Nggak boleh kali 10.000 karena beras yang kita makan yang Yang 20.000. Nah, itu iya, ketentuannya kalau kita kasih uang. Iya, iya. Kan begitu, seperti itu. Nah, kemudian kalau zakat mal, ya itu yang dikeluarkan kalau uang atau barang perniagaan, barang dagangan itu 2,5% 2,5%. dari semua aset yang kita punya. Gitu ya. Yang terkena zakat ya. Yang Harta yang terkena zakat ya. Kalau nggak Iya. terkena zakat kan udah kita singkirkan ya. Iya, Udah tadi kita sudah singkirkan disingkirkan, gitu. Ini yang terkena zakat dari total nilainya kita keluarkan 2,5%. Berarti uang kita ya mungkin tabungan, rekening, investasi dan semuanya ya kan. Nah, itu kita totalkan, kita keluarkan 2,5%-nya.
gitu ya kan. Nah kalau kambing tadi dari 40 kita keluarkan 1. Ya. Kalau sapi dari 30 kita keluarkan 1 ya kan. Nah kalau hasil pertanian dari 650 kg kita keluarkannya 5%. 5%. Itu jika pengairannya ya membutuhkan biaya. Kalau pengairannya tanpa biaya dari hujan langsung, itu 10% yang dikeluarkan. Itu bedanya ya. Gitu. Ya, kan ada pengairan nggak perlu pengairan ya, hanya hujan. Kayak pohon-pohon kayak durian itu kan nggak perlu disiram kan, emang hujan aja kan. Kayak pohon mangga kan gitu kan. Gitu. Tapi kan sebagian butuh biaya untuk pengairannya. Nah kalau yang menggunakan membutuhkan biaya dalam pengairannya, nah itu 5%. Tapi kalau yang tidak membutuhkan biaya 10%. Nah itu besaran yang dikeluarkan. Nah adapun waktunya, kalau untuk zakat fitrah ya, yang ulama sepakat waktunya adalah akhir Ramadan. Begitu Ramadan habis diumumkan ya besok Idul Fitri. Nah itulah waktu yang disepakati oleh semua ulama. Nah boleh nggak sebelumnya? Nah dalam mazhab Syafi'i boleh sebelumnya. Berarti boleh sebelum itu ya, hari itu yang ditentukan tadi ya. Jadi batasan yang ulama semua bilang boleh adalah setelah diumumkan besok Idul Fitri. Nah itu. Jadi pada maghrib itu ya. Pada maghrib sampai sebelum imam naik mimbar. Atas mimbar. Itu batasannya kan gitu kan, seperti itu. Nah tapi boleh nggak sebelumnya? Nah kita bisa menggunakan mazhab Syafi'i yang membolehkan. Karena ini memudahkan lembaga zakat. Kalau harus pas itu bingung juga lembaga zakat baru dapat malam itu langsung bagikan malam itu kan repot. Nah ini dalam hal ini kita boleh menggunakan pendapat yang memudahkan. Jadi kita pakai mazhab Syafi'i, nanti lembaga zakat sudah mengumumkan mulai 1 Ramadan kita sudah nerima zakat fitrah. Nah gitu. Itu juga boleh dari boleh. 1 Ramadan ya? Dari 1 Ramadan sudah boleh. Ya, nanti dikumpulkan di lembaga zakat, baru nanti lembaga zakatnya membagikannya di penghujung Ramadan. Gitu. Jadi dikumpulkannya dari awal Ramadan tapi tetap dibagikannya di penghujung Ramadan. Karena tujuan zakat fitrah agar orang-orang yang tak memiliki atau yang tak berpunya tetap bisa merayakan Idul Fitri. Nah, itu tujuannya. Ya kan? Kebahagiaan maka dibagikannya di akhir, jangan dari awal Ramadan dibagikan. Nanti tujuannya nggak tercapai. Ya kan? Jangan. Jadi bahkan di akhir Ramadan, di penghujung Ramadan. Kenapa? Karena memang ditujukan agar orang yang tidak berpunya tetap bisa merayakan Idul Fitri. Nah, itu tujuannya. Itu zakat fitrah. Adapun zakat mal, ya itu ketentuannya kalau pertanian setiap kali panen. Setiap kali panen. Ya kalau panen 2 tahun, ya 2 tahun sekali. Begitu. Tergantung gitu. Kalau panennya setahun 3 kali, 3 kali. Bukan setiap panen. Gitu. Tapi setiap panennya ya mencapai nisab. Kalau nggak capai nisab, ya berarti dikumpulkan 2 kali panen baru zakat. Nah, begitu. Begitu bisa. Iya. Ya kan, seperti itu. Nanti 2 kali panen baru berzakat. Apa kalau sekali panen kan ya nggak sampai mungkin belum nisab. Sampai nisabnya. Iya, begitu. Nah kalau yang lainnya hewan dan barang-barang lain ataupun uang itu 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali. Ya kan, 1 tahun 1 kali. Kapan penghitungan awal tahunnya? Gitu kan? Penghitungan awal tahunnya ya adalah ketika, atau lebih tepatnya kapan kita mulai berzakat itu ketika harta kita sampai nisab. Ketika harta kita sampai nisab dan kita zakat. Miliki setahun. Iya. Itu wajib zakat. Ya jadi kita dapat harta nih sampai nisab, udah zakat kan. Di bulan apapun ya zakat kan. Berarti nanti tahun berikutnya di bulan yang sama kita hitung harta kita berapa sampai nisab, zakat kan. Nggak sampai nisab berarti nggak zakat gitu. Begitu. Itu waktu setahun 1 kali. Gitu. Jadi setiap harta hanya sekali terkena zakat dalam 1 tahun. Oke. Nah berikutnya tadi kan nisab itu kan syarat wajib. Kalau nggak sampai nisab boleh nggak? Boleh. Tapi namanya tetap zakat. Itu baru nanti ulama beda pendapat. Begitu. Kalau bolehnya boleh. Boleh. Gitu ya. Arti kita nggak harus nunggu jadi orang kaya. Kita baru berbagi gitu ya. Boleh, cuma nanti ulama beda pendapat. Ada mengatakan tidak disebut zakat, tapi disebut sodako. Gitu kan. Gitu. Nah ini apa akibat hukum dari perbedaan ini? Akibat hukumnya lah orang yang ngaku-ngaku miskin itu berarti nggak bisa. Ya? Maka dalam hal disebutkan. Jadi di antara orang yang boleh meminta adalah orang yang memang tidak berpunya dan diberikan kesaksian oleh 2 orang yang dapat dipercaya. Berarti zakat itu boleh diminta ya?
Wabarakatuh.